terjadi pada siswa kelas 7 dan siswa kelas 8. Karakteristik yang memang terbentuk pada hari ini, di mana siswa kelas 7 dan 8 lebih cenderung merasa belum mampu memahami identitas diri. Maka terjadi sebuah gejala yang diantaranya siswa sering mengalami keterlambatan ketika masuk sekolah. Bahkan sebelumnya itu belum ada permasalahan demikian. Kemudian kebiasaan mencontek, sering membuang sampah sembarangan, tindakan bullying yang sering dilakukan oleh siswa kelas 7 dan 8, kemudian tawuran antar pelajar, dan mulai mencoba untuk menggunakan obat-obat terlarang seperti adanya pil-pil yang memang, pil-pil yang memang tidak selayaknya dikonsumsi oleh anak di bawah umur. Beberapa gejala yang timbul itu diakibatkan karena sebuah penurunan moral, di mana moral sendiri memiliki identifikasi adanya suatu pelanggaran atau peraturan yang tidak dipatuhi oleh peserta didik tersebut. Oke, salah satu yang bisa kita kembangkan untuk karena adanya degradasi moral, maka peran bimbingan konseling di sini sangat berpengaruh besar. Di antaranya terdapat intensitas bimbingan konseling yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita kenal dengan istilah konseling individual, di mana konseling individual memiliki sifat yang utama yaitu untuk kuratif atau pengentasan. Apabila siswa sudah berada dalam kondisi terlibat dengan obat-obat terlarang ataupun dengan peraturan yang sudah sering dilanggar, maka guru BK berhak memberikan layanan konseling individual. Tetapi bagi sebagian individu yang memang belum pernah melakukan sesuatu hal tersebut atau tidak melanggar pelanggaran, maka guru BK akan memberikan layanan bimbingan kelompok, bimbingan klasikal dengan tujuan atau fungsi preventif dan development. Oke. Di sini metode penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Gegesik yaitu menggunakan kualitatif deskriptif. Dengan pengumpulan data, yang pertama melakukan wawancara atau interview, kemudian kuesioner berupa pengisian Google Form, dan dilakukan dengan observasi non-partisipan dengan teknik triangulasi metode. Subjek primer yang dilakukan kepada 2 guru BK, di mana 2 guru BK itu memiliki status sudah PNS dan P3K, dan 3 siswa kelas 8B dan 3 siswa kelas 7B dan 3 siswa 8D yang memiliki indikator siswa tersebut sering melakukan tawuran antar pelajar. Kemudian siswa tersebut pernah mengikuti geng motor ya, mencoba-coba. Kemudian siswa juga pernah mencoba obat-obat terlarang. Subjek sekunder terdapat pada 5 guru wali kelas 7B dan 8D, kemudian 1 kesiswaan, 1 guru PAI, dan 1 guru BP atau Budi Pekerti. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di SMP Negeri 1 Gegesik, maka diperoleh data siswa tersebut memiliki indikator yang sudah disebutkan di atas. Karena jumlah siswa lebih dari 940 sedangkan guru BK-nya terdiri dari 2 guru BK, laki-laki dan perempuan, maka secara prosedural itu tidak memenuhi aturan. Karena idealnya bandingnya 1:150 atau 200 siswa. Sehingga dengan adanya kekurangan tersebut, guru BK melakukan kolaborasi antara guru mata pelajaran, kesiswaan, wali kelas, kemudian kepala sekolah pun berhak mengetahuinya, sehingga semua pihak yang terlibat baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dapat dilakukan MOU dengan guru BK setiap 1 semester sekali. Pihak di luar dari sekolah diantaranya yang pertama bagian aparat keamanan seperti Kapolsek, kemudian beberapa apotik juga diberikan pesan bahwa nanti ketika ada salah satu siswa SMP yang membeli obat-obat seperti ini nanti bisa dilaporkan. Kerjasama demikian bisa berjalan dan bisa meningkatkan beberapa hal yang diharapkan oleh guru BK dengan capaian perkembangannya. Oke, pendidikan karakter juga dapat dilakukan secara struktural ya, melalui pembiasaan dan membudayakan. Sehingga peran BK di sini tidak pernah lepas dengan adanya modeling, proses modeling, di mana siswa selalu memantau, mengobservasi apa yang ditampilkan dan dilakukan oleh guru-guru di sekitarnya.
Khususnya di layanan bimbingan konseling itu sendiri, guru BK menerapkan sistem pembiasaan bagi siswa yang sudah terlibat dengan pelanggaran aturan-aturan yang ada, maka siswa tersebut diberikan layanan konseling individual. Apabila berkelompok, maka konseling kelompok, kemudian dilakukan tindakan follow up melalui layanan lebih lanjut lagi. Oke, pembiasaan diantaranya untuk meminimalisir tingkat degradasi moral, diantaranya yang pertama, setiap pagi membiasakan untuk membaca Al-Quran 15 menit sebelum pelajaran. Kemudian dilakukan sholat duha baik secara individu maupun secara berjamaah sesuai dengan terjadwal dan dilakukan secara kontinuitas setiap hari dan diistiqomahkan. Oke, perubahan-perubahan yang dialami sampai hari ini menjadikan PR buat kita semua agar kita lebih waspada dan lebih peduli lagi kepada siswa, karena BK itu tidak hanya menangani siswa yang bermasalah, tetapi peran BK seutuhnya adalah for all student, diberikan untuk semua siswa, baik siswa itu bermasalah maupun tidak bermasalah. Kesimpulannya, dari 18 karakter yang perlu kita kembangkan, di SMP Negeri 1 Gegesik, terdapat 6 karakteristik yang sudah dikembangkan. Di antaranya pertama, terdapat kejujuran. Nilai-nilai kejujuran yang terjadi pada siswa akibat dari seringnya menyontek seperti tadi, dengan adanya sebuah pembiasaan membaca Al-Quran, kemudian pemberian ceramah keagamaan, dan pemberian modeling yang lebih positif lagi, maka siswa dapat bertindak lebih jujur lagi. Kemudian meningkatkan nilai kedisiplinan. Di sini kedisiplinan adalah salah satu kesadaran yang harus dan memang tercipta dari diri siswa itu sendiri. Menghargai orang lain, salah satu bukti dari meminimalisir tingkat bullying. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani, siswa sadar akan pentingnya untuk memahami nilai-nilai agama, spiritualitas, dan nilai-nilai jasmani. Yang terakhir, memiliki sikap perdamaian serta cinta tanah air. Hal ini dilakukan oleh guru BK bekerja sama dengan ekstrakurikuler, kemudian dengan beberapa mata pelajaran seperti kewarganegaraan, yang mana tema yang dikembangkan adalah peningkatan bela diri dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air kepada siswa di sekolah. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Miss Nur Fitriani atas kesempatannya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai pendidikan karakter ya. Berarti ada 18 nih pendidikan 18 karakter yang ditanamkan melalui layanan bimbingan dan konseling di SMP. Seperti penjelasan dari panelis 5 tadi. Ya, dari peserta Zoom 3, ada yang ingin ditanyakan mengenai paparan dari panelis yang kelima mengenai pendidikan karakter. Dipersilakan untuk menuliskan di kolom chat. Ya, ada satu pertanyaan untuk finalis yang kelima. Nama penanya Yis Pausia. Pertanyaannya, bagaimana bentuk upaya bimbingan konseling dalam pembentukan pendidikan karakter itu sendiri? Dan apa kendala guru BK dalam membentuk karakter, melihat cukup banyak ya, ada 18 karakter, dan kenapa hanya ada 6 karakter yang perlu dikembangkan? Seperti itu, Mbak Nakma bisa dijelaskan? Pertanyaan dari Mbak Ayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya berusaha untuk menjawab upaya yang perlu diberikan untuk meningkatkan atau untuk membentuk pendidikan karakter yang harus dilakukan oleh guru BK itu sendiri, diantaranya adalah pembiasaan. Karena kalau kita melihat dari salah satu teori dari behavioristik ya, itu adalah salah satu pembentukan kebiasaan. Contohnya, karakter tidak bisa dilakukan secara instan. Karakter pun tidak bisa dilakukan hanya dalam skala yang sangat singkat. 1, 2, 3 tidak bisa. Sehingga karakter ini
perlu dibangun dan dikembangkan sedini mungkin. Artinya, kita sebagai pendidik yang memang memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai karakter, salah satunya adalah melakukan pembiasaan sikap-sikap positif. Terutama siswa yang hari ini sudah berselancar di dunia maya,